untuk membahas terkait dengan RPPEG wilayah Sumatera Selatan, saat ini sudah hadir bersama saya Bapak Beni dari DLHP Sumsel dan juga Pak Arga dari Ikraf. Saya ke Pak Arga dulu nih, sebelum berbincang lebih jauh. Mungkin bisa dijelaskan dulu apa itu gambut dan ekosistem gambut. Ya, jadi gambut adalah kumpulan dari material organik ya, di mana material itu terkumpul dan tidak terdekomposisi secara sempurna. Nah, saat ini kita mengatakan gambut itu adalah ketika material itu berada menumpuk di atas kurang lebih 50 cm. Sedangkan ekosistem gambut itu adalah merupakan tatanan unsur di mana gambut-gambut yang ada itu saling mempengaruhi, saling terikat, saling mempengaruhi keseimbangan, stabilitas, dan juga produktivitas. Baik, saya bergeser ke Pak Beni ini. Untuk di wilayah Sumatera Selatan, berapa besar lahan gambut yang kita miliki dan bagaimana pengelolaannya sampai sejauh ini? Baik, terima kasih Mbak Reski. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pemirsa Kompas TV. Jadi kalau sesuai dengan data dari Kementerian Lingkungan Hidup, luas gambut kita sampai saat ini itu sekitar 2 juta hektar. 2 juta hektar itu fungsi ekosistem gambut ya. Nah, banyak lahan gambut di Sumsel ini rusak itu akibat alih fungsi lahan dan juga kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2015. Karena itu melalui RPPEG ini kita perlu melakukan upaya pelindungan dan pengelolaan ekosistem gambut itu sendiri. Baik, sampai sejauh ini apakah lahan gambut di Sumsel punya karakteristik tersendiri Pak yang membedakan dari lahan gambut di wilayah lain? Ini kan mengingat Sumsel ini adalah terluas di nomor 2 di wilayah Sumatera setelah Riau. Jadi gambut Sumsel ini kebanyakan gambut homogen ya. Tapi rata-rata di Indonesia ini rata-rata itu adalah gambut yang dibentuk antara 2 aliran sungai ataupun antara sungai dan laut. Jadi itu tipologi yang yang ada di Sumatera Selatan. Dan itu rata-rata itu gambut di Sumsel itu hampir memiliki karakteristik yang sama dengan Provinsi Riau, Jambi dan juga Kalimantan. Jadi kalau dilihat gambutnya sebenarnya tidak terlalu berbeda ya. Paling mungkin kedalamannya ataupun mungkin ada juga mungkin kandungan-kandungan yang sejenis ekosistem yang alami yang ada di sana. Seperti ikan mungkin juga agak sedikit spesies berbeda antara ikan yang hidup di Sumsel mungkin yang di Jambi ataupun di Riau. Tapi rata-rata hampir sama. Baik. 2 juta hektar tentunya ini bukan luasan lahan yang sedikit, tentu membutuhkan pengelolaan yang khusus, apalagi ini pasca kebakaran hebat di tahun 2015. Sampai sejauh ini pengelolaannya seperti apa Pak? Jadi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan itu sejak tahun 2017 ya, jadi 2015 itu kebakaran hebat, 2016 dibentuklah BRGM oleh Presiden kita Joko Widodo. Sejak 2016 itu kami diamanatkan untuk membentuk tim restorasi gambut. Melalui itu tahun 2017 kami sudah diamanatkan untuk melaksanakan restorasi gambut melalui BRGM, dana dari pusat BRGM. Ada 3 metode yang kami lakukan selama ini dalam restorasi ekosistem gambut, yaitu pertama pembasahan ya. Jadi kami harus mengembalikan tinggi muka air tanah gambut itu kembali ke minimal 0,4, jadi 40 cm di atas permukaan. Setelah itu yang kedua kami melaksanakan revegetasi, artinya penanaman kembali. Memang 2 juta hektar tidak banyak, tapi kami coba berusaha menanam demplot-demplot. Jadi kami membuat demplot-demplot revegetasi, percontohan, yang lahan gambutnya terbakar tahun 2015. Kalau sekarang ini kami berfokus di HPT. Jadi waktu di HPT itu di daerah Sepucuk itu pernah didatangi Bapak Jokowi 2 kali malah. Karena itu kami coba merestorasi di sana dan memang tiap tahun hampir tiap tahun itu terbakar. Baik. Nah, yang ketiga melalui revitalisasi. Jadi ada reweting, pembasahan, terus revegetasi, penanaman kembali, lalu revitalisasi. Revitalisasi ini
upaya untuk memberikan bantuan kepada masyarakat di lahan gambut. Jadi sebagai kompensasi kegiatan restorasi yang terdampak restorasi yang kami lakukan. Sehingga nantinya dengan bantuan ini kami meminta masyarakat di sana itu untuk menjaga lahan gambut. Jadi ada tanggung jawab lah dari masyarakat untuk menjaga lahan gambut. Baik, saya bergeser ke Pak Arga seperti yang disebutkan sama Pak Beni tadi. Untuk strategi restorasi ini ada 3, ada pembahasan, pembasahan, penanaman kembali, dan revitalisasi ekonomi. Bagaimana Ikraf sendiri melihat hal tersebut? Ya memang gambut ini perlu untuk maintenance khusus gitu ya, karena dia unik ya gitu Mbak. Jadi beberapa upaya memang perlu untuk dilakukan segera gitu, karena gambut ini terkait dengan fungsinya itu sangat fundamental gitu ya untuk lingkungan. Sebagai contoh, gambut ini memiliki fungsi untuk menjaga tata kelola air gitu. Pada saat gambut ini kondisinya kering, maka fungsi gambut di mana dia sebagai dia punya fungsi sebagai seperti spons gitu. Pada saat dia menerima air, dia bisa belasan kali lipat menahan air, dan pada saat kondisi kering dia bisa berangsur-angsur mengeluarkan. Jadi pada saat musim hujan, gambut bisa menyelamatkan dari banjir. Dan juga pada saat musim kemarau, dia akan juga menyelamatkan dari kekeringan. Nah, beberapa upaya tadi, pengelolaan tadi, memang untuk keuntungan-keuntungan yang bisa diberikan oleh gambut. Baik, sampai sejauh ini optimalnya seperti apa? Saya rasa dari Provinsi Sumatera Selatan sudah cukup banyak ya upaya-upaya yang dilakukan gitu. Salah satunya yang paling di tingkat nasional paling terlihat adalah upaya Sumatera Selatan untuk menjaga di mana gambut itu sebagai media untuk bisa mencegah emisi gas rumah kaca itu bisa terlepas. Nah, gambut tadi dikatakan ya oleh Pak Beni ada sekitar 2 juta hektar atau 24% wilayah Sumatera Selatan. Di dalamnya banyak sekali karbon tersimpan, di mana karbon tersimpan itu kalau misalkan lepas ke udara itu akan menimbulkan emisi gas rumah kaca. Nah, Sumatera Selatan melalui beberapa upaya baik dari tadi melakukan revegetasi, pembasahan, dan juga revitalisasi itu untuk menjaga agar karbon tersimpan yang ada di dalam gambut itu tetap tersimpan di dalam. Baik, tentunya dari restorasi ini lahan gambut sendiri memiliki manfaat dan potensi. Kita akan membahasnya kembali pada segmen berikutnya. Usai jeda saudara, tetaplah bersama kami di Sapa Sumbaksel. Terima kasih saudara masih bersama kami dan masih terkait dengan perbincangan RPPEG wilayah Sumatera Selatan bersama dengan Beni Yusnandarsya, fungsional penyuluh lingkungan hidup ahli Madya, dan Arga Pandi Wijaya, peneliti Ikraf Indonesia. Kami masih membahas terkait dengan pengelolaan ekosistem gambut. Bagi Anda yang ingin memberikan saran atau pertanyaan, bisa ke media sosial kami yang tertera di layar televisi Anda. Tadi saya sebelum jeda ke Pak Arga terkait dengan adanya manfaat dan juga potensi lahan gambut ini. Apa saja fungsi dan potensinya, Pak Arga? Gambut memiliki fungsi mengelola tata air. Jadi pada saat musim hujan, gambut dapat menyimpan air sehingga tidak terjadi banjir. Sedangkan pada saat musim kemarau, gambut dapat mengeluarkan air tersebut secara sekuensial sehingga tidak terjadi kekeringan di area Sumatera Selatan. Nah, selain itu karena gambut itu memiliki banyak sekali bahan material organik, pada saat gambut dikeringkan, maka material organik itu akan menjadi bahan bakar yang sangat besar. Sehingga kalau misalkan gambutnya kering, terus ada pemicu api, maka itu bisa menjadi pemicu kebakaran. Kemudian juga gambut sebagai tempat tinggal keanekaragaman hayati ya. Jadi banyak sekali spesies, baik itu satwa maupun tumbuhan yang khas gambut. Sebagai contoh, kita saat ini Sumatera Selatan memiliki ikan air tawar yang paling kecil di dunia. Ukurannya hanya 7 mm sampai 10 mm. Baik, namun nyatanya kebakaran hutan dan lahan ini masih menjadi PR di wilayah Sumatera Selatan, khususnya nih di lahan gambut, dan juga membutuhkan penanganan panjang terkait dengan hal tersebut. Bagaimana Anda melihat kondisi lahan gambut di wilayah Sumsel? Ya, lahan gambut saat ini memang perlu untuk pengelolaan yang lebih intensif gitu ya. Dan juga pengelolaan ini perlu dilakukan secara bersama-sama. Tidak hanya pemerintah daerah saja yang melakukannya, tidak hanya sebagian pemangku kepentingan saja, tetapi perlu untuk memangku kepentingan lain, perlu untuk peran para stakeholder untuk bersama-sama menjaga gambut itu sendiri. Karena cita-cita dari penyusunan dokumen RPPG ini adalah
kita bisa melestarikan fungsi gambut gitu ya. Kemudian juga gambut tidak hanya untuk dilindungi, tetapi ada beberapa fungsi di mana gambut itu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Baik, saya bergeser ke Pak Beni ini terkait tadi sudah menyinggung soal RPPEG. Sampai sejauh ini progresnya seperti apa, Pak? Baik, Mbak Reski. Jadi kami menyusun RPPG ini sejak tahun 2021. Itu kenapa RPPG disusun itu berdasarkan amanat dari Permen LHK nomor sebenarnya dari PP 71 ya, Junto PP 57 2016 itu tentang perubahan pelindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. Setelah itu turun pula itu Permen LHK-nya, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 60. Dan terakhir itu ditetapkanlah RPPG nasional. Jadi di dalam PP 57 itu bahwa provinsi wajib menyusun dokumen RPPG setelah dokumen RPPG nasional. Jadi RPPG nasional telah ditetapkan tahun 2020 sehingga kami wajib menyusun RPPG provinsi. Nah, tujuan menyusun RPPG ini adalah namanya dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. Di dalam situ nanti termuat bagaimana kita melindungi gambut dan bagaimana kita mengelola gambut yang lestari. Jadi di situ nanti ada kami tetapkan di dalam RPPG itu ada fungsi lindungnya, nanti ada fungsi gambut-gambut yang dapat dikelola, jadi fungsi budidaya namanya. Nah, jadi nanti di dalam dokumen itu nanti diatur rencana program kegiatan di masing-masing daerah, mungkin di daerah yang mana sekiranya pengelolaan itu dianggap cocok untuk di daerah tersebut. Oke, baik. Saya ke Pak Arga, ada disebutkan sama Pak Beni tadi ada sekitar 200.000 lebih lahan yang rusak. Bagaimana pentingnya atau manfaat dari RPPEG ini Anda melihatnya? Jadi RPPEG ini kan di dalamnya itu ada beberapa pendetalan ya tentang upaya-upaya yang perlu untuk dilakukan pada saat kondisi gambut itu ada yang rusak gitu. Nah saat ini memang tadi Pak Beni juga sudah menjelaskan melalui program rewetting, pembasahan dan juga revegetasi dan juga revitalisasi. Nah itu bisa membantu untuk memulihkan sebenarnya gambut. Tetapi memang gambut yang dipulihkan itu tidak 100% seperti fungsi yang awal gitu ya. Fungsi yang dipulihkan itu mungkin setidaknya mendekati gitu ya dan tidak bertambah rusak. Nah ini kalau tidak ada upaya ya, ini akan bertambah rusak. Nah itu kalau bertambah rusak maka dampaknya akan semakin besar. Terkait dengan penyebab kebakaran hutan dan lahan di lahan gambut, apakah ada yang salah terkait dengan pengelolaannya, Pak Arga? Iya, saat ini memang tradisi di Sumatera Selatan ada budaya yang tanam gitu ya dengan cara membakar gitu. Betul. Ya budaya sonor ya namanya. Nah itu mungkin kita perlu pelan-pelan memberikan penyadartahuan ya kepada masyarakat bahwa untuk lahan gambut kita perlu melakukan upaya-upaya pertanian yang memang pertanian dengan cara yang baik gitu ya. Saya ke Pak Beni dulu, apa saja tahapan dalam penyusunan RPPEG, Pak? Jadi sudah saya jelaskan tadi bahwa kami mulai menyusun RPPG sejak tahun 2021. Yang pertama kami menyusun dulu tim penyusun yang ditetapkan oleh Gubernur, tim penyusun rencana pelindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. Setelah itu kami menginventarisasi data-data yang ada di Sumsel. Jadi kami mengambil data-data baik di UPD terkait, sektoral maupun dari kementerian-kementerian. Setelah data dapat baru kami melaksanakan beberapa kali FPD dan mengundang beberapa stakeholder. Dan terakhir kami telah melaksanakan konsultasi publik tahap 1. Nah ini kami kemarin juga rapat tim penyusun itu merangkum kembali saran masukan. Setelah kami juga baru dapat peta 1/50.000 dari kementerian. Nah nanti dokumen ini akan kami mintakan review ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Setelah itu dari hasil review itu akan kami konsultasikan publik kembali. Tentunya ada pendampingan kepada masyarakat yang dilakukan didampingi oleh Pemprov wilayah Sumatera Selatan sendiri terkait dengan untuk menghilangkan kebiasaan masyarakat membuka lahan baru dengan cara dibakar.
Capek pasti. Wah, wah, Macet dari tadi, Bu. apa Nah, itu? ini kopi gambut asli Sumatera Selatan. Kopi Nah, gambut. Kok saya baru dengar ya? Kopi gambut. Oh, ya Allah, mana tidak tahu. Ciciplah dulu. Berarti kalau kopi gambut tumbuhnya hanya di lahan gambut. Nah, men itu kurang tahu. Becaknya narasumber kita lebih tahu. Rasanya berdenyut yang di hati pokoknya. Aku tinggal dulu, Bu Esa. Baik. Iya, masalahnya aku banyak cucian. Makasih ya kopinya. Iya. Gimana nih Pak rasa kopi gambutnya? Mungkin bisa dijelasin nih Pak. Pada masyarakat mungkin baru dengar nih, apa sih kopi gambut? Ya, baik Mbak Reski. Jadi kopi gambut itu kopi yang hanya tumbuh di lahan gambut. Jadi memang karakteristik kopinya itu hidup di lahan basah ya. Nah, di Sumatera Selatan ini petani kita, terutama di Muara Padang dan Muara Sugian itu telah menanam kopi. Itulah disebut kopi liberica, kopi gambut. Ini jenis kopi rasanya memang sedikit unik ya. Rasanya fruitful kalau bagi orang-orang yang ngopi itu. Dan sudah tersedia di pasar-pasar umum. Jadi bisa didapatkan di toko-toko kopi umumnya. Wah, ini menarik nih dan tentunya juga ada value lebih untuk masyarakat yang berada di lahan gambut ya Pak ya tentunya. Ya, benar. Saudara, kami masih akan membahas di segmen berikutnya terkait dengan gambut dan juga RPPEG. Tetaplah bersama kami di Sapa Sumbaksel. Ikut kami menjelajahi penjuru bumi, menikmati eksotika, mengagumi keunikan, merasakan cita rasa baru. Pokoknya lengkap deh. Makanya nih jalan-jalan mau ngasih kalian itinerary seru. Dan berbagi pengalaman tak terlupakan. Sebelum memutuskan tujuan wisata, Jalan-jalan. Let's go! setiap minggu pukul 10:30 siang di Kompas TV. Terima kasih saudara, masih bersama saya Reski Oktora di Sapa Sumbaksel dan masih akan melanjutkan perbincangan terkait dengan RPPEG wilayah Sumatera Selatan bersama dengan Beni Yusnandarsya, fungsional penyuluh lingkungan hidup, ahli media dan Arga Pandiwijaya, peneliti Ikraf Indonesia. Saya ke Pak Beni dulu nih terkait dengan membahas isu-isu strategis. Apa saja isu strategis yang terkait persoalan masyarakat saat ini? Jadi isu, mungkin saya jawab secara global dulu ya. Jadi isu-isu strategis yang ada masalah gambut di Sumatera Selatan itu pertama, tadi sudah disinggung oleh Mas Aga, pertama itu isu kebakaran lahan gambut ya, hutan dan lahan. Yang kedua adalah alih fungsi lahan. Yang ketiga masih banyaknya masyarakat tadi ya, yang belum sadar terhadap pengelolaan lahan gambut. Jadi isu-isu itu yang banyak membuat. Nah, satu lagi mungkin juga isu pembukaan lahan perkebunan ataupun kehutanan dengan cara membuka kanal. Nah, itu yang dilakukan rata-rata oleh perusahaan ya. Nah, isu-isu itulah yang sering membuat lahan gambut kita rusak. Jadi pertama kebakaran, yang kedua mungkin tata cara kelola lahan gambut yang salah. Setelah itu ada pembukaan kanal-kanal yang dilakukan oleh beberapa konsesi dengan tujuan untuk mengeringkan gambut. Jadi kalau gambut itu dibuka kanal, jadi airnya itu akan mengalir ke drainase itu, kanal itu, dan akan mengalir keluar. Sehingga gambut itu kering dan mudah untuk dikelola menjadi lahan-lahan perkebunan. Baik, seperti yang Bapak sebutkan tadi, tidak hanya masyarakat yang mengelola, tapi juga ada korporasi di sini. Seperti apa Pak? Ya, korporasi. Makanya kami sekarang juga DLHP itu seringkali mendatangi beberapa konsesi untuk melihat pengelolaan lahan gambut mereka ya. Karena ada beberapa perusahaan yang lokasinya di lahan gambut itu juga telah mendapat amanah dari kementerian itu untuk melaksanakan restorasi gambut. Kalau pemerintah kan melaksanakan restorasi gambut itu di lahan masyarakat, di APL. Tapi kalau di konsesi itu kewajiban konsesi itu sendiri untuk melaksanakan lahan gambut. Baik, ada tindakan yang diberikan Pak? Kami terus menghimbau perusahaan itu ya, konsesi itu untuk melaksanakan lahan gambut. Seperti kalau kanalnya sudah terlanjur dibuat, itu kami minta untuk melaksanakan sekat kanal
membangun segadanal dan mengukur lahan gambut itu. Jadi mereka wajib memasang alat tinggi muka air tanah gambut. Baik. Nah, dengan adanya alat tinggi muka air gambut itu kita bisa memantau berapa tinggi muka air gambut yang ada di lahan itu. Kalau dia 40 cm itu artinya kami anggap itu telah memenuhi kriteria lahan gambut yang baik. Walaupun memang tidak bisa kembali 100% lagi. Restorasi lahan gambut ini dilakukan per 5 tahun sekali dari 2020 sampai ke 2024. Targetnya ini ada sekitar 600.000 lebih hektar yang nantinya akan direstorasi. Sampai 2022 ini berapa yang sudah direstorasi, Pak? Informasi terakhir saya dapat dari BRGM ya. Kalau itu yang 600.000 itu targetnya BRGM. Nah, dari informasi terakhir dari BRGM itu sekitar hampir 200.000-an lah sudah direstorasi. Jadi sekarang kan masih berjalan terus. Mudah-mudahan target ini akan tercapai di 2024. Baik, saya bergeser ke Pak Arga. Seperti apa sebenarnya tata kelola ekosistem gambut yang benar menurut Anda? Iya, jadi kita perlu lihat ya, gambut itu kan punya ciri khas. Jadi melakukan pengelolaan pertanian gitu dengan yang memang mengikuti ciri khas gambut. Contohnya misalkan tadi Pak Beni sudah sebutkan revegetasi gitu ya, mungkin memilih vegetasi yang memang cocok untuk gambut, yang memang tahan untuk tergenang dengan air gitu ya. Karena tadi Pak Beni juga sebutkan bahwa gambut itu perlu untuk dijaga airnya agar tidak hilang airnya, agar tidak menguap gitu ya bahan organik yang ada di gambut gitu. Dan juga kemudian pengelolaan dengan praktek-praktek pertanian yang baik itu juga perlu diterapkan. Seperti tadi tidak membakar ya, kemudian berusaha untuk menggunakan pupuk organik sehingga nanti bentuk pertanian yang dan pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat itu bisa ramah lingkungan dan bisa berkelanjutan. Karena kalau misalkan masyarakat sadar akan keberadaan gambut itu memberikan manfaat, maka masyarakat nanti dengan secara otomatis akan ikut menjaga kelestarian ekosistem gambut. Baik, tentunya tadi ada yang disebutkan ada beberapa langkah untuk mengelola ekosistem lahan gambut yang benar. Menjawab pertanyaan di sosmed dari @dadang Supriyanto Saudara, untuk mengelola dan melestarikan lahan gambut sejauh mana Pemprov Sumsel telah melakukan hal tersebut dan apa saja yang dapat dilakukan oleh untuk pemerintah? Mungkin bisa dijawab ke Pak Beni dulu. Jadi sebenarnya ini telah secara tidak langsung sudah dijelaskan tadi ya. Pemprov Sumsel melalui Dinas Lingkungan Hidup itu sejak tahun 2017 tadi ya telah melaksanakan restorasi gambut. Nah, mungkin ini fokus ke masyarakat. Kami DLHP ini telah memberikan revitalisasi itu bantuan ekonomi kepada masyarakat itu di kalau salah itu 89 bantuan ya, 89 paket bantuan tersebar di 6 kabupaten di provinsi. Ada satu kabupaten yaitu Kabupaten Pali yang tidak bisa kami berikan karena itu lahan gambutnya itu sudah dikuasai oleh konsesi. Jadi kami telah memberikan paket bantuan revitalisasi itu ke 6 kabupaten. Mudah-mudahan dengan bantuan-bantuan ini ya, memang tidak semua desa yang kami kasih itu kan jenis simulasi lah, stimulan ya. Kami harapkan lahan gambut ini tetap terjaga kondisinya. 89 paket tadi langsung ke masyarakat. Ke masyarakat langsung. Baik. Mungkin bisa diberikan tanggapan Pak Harga terkait dengan pertanyaan di sosmed? Ya, mungkin bagian yang perlu dilakukan oleh masyarakat gitu ya, karena sebenarnya bentuk revitalisasi yang bisa dilakukan oleh masyarakat sekitar gambut itu sangat kuat gitu ya. Contohnya kegiatan paludikultur. Jadi kegiatan pertanian dicampur dengan peternakan dan perikanan gitu kan. Gambut ada airnya, ada tanahnya gitu. Jadi pada saat itu digabungkan bentuk pengelolaan pertaniannya itu akan menjadi pendapatan tambahan untuk masyarakat itu sendiri. Dan masyarakat juga semakin paham tentang gambut, karakteristik gambut yang memang butuh air gitu ya. Ya diharapkan juga dapat menjaga kalau misalkan nanti ada melihat praktik-praktik yang memang tidak cocok untuk lahan ekosistem gambut, itu mungkin perlu untuk dihindari atau dicarikan jalan lain. Mungkin dari Pak Arga sendiri bisa diberikan himbauan kepada masyarakat?
Ya mungkin kalau saat ini memang kita perlu satu langkah awal ya untuk bisa bersama-sama bergotong royong untuk menjaga gambut, untuk melestarikan gambut, karena saat ini gambut ini merupakan lahan yang memang dimiliki tidak oleh banyak provinsi gitu ya. Jadi banyak keanekaragaman hayati di dalamnya, terus menyimpan cadangan karbon, bisa menjaga tata kelola air. Jadi perlu untuk dijaga bersama-sama. Baik, terakhir ke Pak Beni nih, ada himbauan apa dari DLHP wilayah Sumatera Selatan terkait dengan pengelolaan dan perlindungan terhadap ekosistem lahan gambut? Baik Mbak Reski, kami harapkan kepada masyarakat itu dapat menjaga gambutnya agar gambut lestari. Kami juga memohon kepada masyarakat untuk dapat memberikan masukan, saran masukan terkait penyusunan dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. Nantinya dokumen ini akan kami sebarkan melalui medsos ya, media-media sosial, sehingga nanti masyarakat mudah mengakses dan memberikan masukan kepada kami. Baik, dari adanya RPPEG nanti diharapkan yang menjadi PR daripada pengelolaan lahan gambut ini bisa terjawab dan bisa teratasi. Terima kasih Beni Yusnandarsya, fungsional penyuluh lingkungan hidup ahli media, dan juga ada Arga Panduwijaya, peneliti Ikraf Indonesia, telah berbagi informasi bersama kami di Kompas TV Palembang.